Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru, menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光波降座episode 36 penderitaan dan kebahagiaan yang sama, gerakan sama. Pertama-tama, saya akan memberitahu bahwa menaati sila sangatlah penting. Ada dua macam hal dalam menaati sila. Yang pertama yaitu ketaatan proskriptif. Ketaatan proskriptif termasuk hal yang mementingkan diri sendiri. Jika seseorang bisa menaati sila, maka itu sangat bermanfaat untuk dirinya sendiri. Itu termasuk hinayana. Lalu selanjutnya adalah ketaatan mendesak. Apa itu ketaatan mendesak? Itu artinya Anda harus melakukannya. Anda harus menaati silamu sendiri. Anda juga harus membantu orang lain. Jadi, kita harus menguntungkan dan membantu orang lain. Contohnya, Anda melihat ada orang yang sakit, jatuh, dan bermasalah. Jika Anda menerapkan prinsip ketaatan proskriptif, Anda hanya akan membina dan mengurus dirimu sendiri saja. Tindakanmu tidaklah salah. Saya tidak mengurus sebab akibatnya orang lain. Anda mendapatkan balasan karma kalian sendiri, tidak peduli Anda telah dilukai dan melakukan kesalahan hari ini. Saya tetap membina diri saya sendiri dan tidak mengurus sebab akibatmu. Itulah hinayana atau membina diri kita sendiri, hanya mengurus diri sendiri. Bagaimana dengan ketaatan mendesak? Saya harus bertindak. Saya harus membantu orang lain. Anda tidak mengabaikan orang lain saat melihat mereka terjerumus atau melakukan kesalahan. Itulah yang disebut dengan ketaatan mendesak. Arti menaati sila di sini adalah saat Anda tidak memedulikannya, maka Anda telah melanggar sila. Jika Anda melihat orang lain sedang melakukan kejahatan dan Anda mengabaikannya, maka Anda telah melanggar sila. Inilah yang disebut dengan ketaatan mendesak. Praktisi Buddhis bukan hanya peduli pada diri sendiri, tapi juga harus peduli pada orang lain. Itu sangatlah sulit. Ada orang yang berkata, "Saya akan peduli pada orang lain ketika saya sudah berhasil membina diri." Jika demikian, Anda tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan itu selamanya. Anda tidak akan bisa berhasil membina diri dan peduli pada orang lain. Itu sangatlah sulit. Kita harus mengandalkan pahala kita sendiri. Semakin besar pahalamu, maka Anda akan mendapatkan perlindungan bodhisattva. Orang yang selalu sibuk berbuat kebajikan, anaknya sangat luar biasa dan berprestasi. Mengapa demikian? Karena bodhisattva sedang menjaga keluarganya. Ada banyak orang tua yang tidak berbahasa Inggris, tapi nilai anaknya sangat bagus. Padahal orang tua mereka tidak mengerti bahasa Inggris. Jadi, kita harus mengandalkan perlindungan bodhisattva. Tubuh orang yang sering membaca parita akan memancarkan sebuah cahaya. Saat Anda memiliki cahaya, rusa akan lebih mudah menolongmu.
karena cahayamu akan bersinar kemanapun Anda pergi. Saat bodhisattva dan dewa pelindung dharma melihat sekelilingmu penuh dengan kegelapan dan bahaya, maka bodhisattva akan menutupi cahayamu. Itulah yang sering kita sebut sebagai pelindung Vajra. Mengapa ada praktisi Buddhis di rintangan umur 369-nya, saat dia berjalan di jalanan, terlihat ada mobil yang ingin menabraknya, tapi dia tidak tertabrak. Sefu beritahu kalian, saat seseorang membina dirinya sendiri hingga menghasilkan cahaya, maka orang semacam ini memiliki pahala yang tak terbatas. Jika seseorang bisa menghasilkan cahaya keemasan, maka orang tersebut memiliki pahala kesabaran. Seseorang yang bisa bersabar, pahalanya sangatlah besar. Apakah kalian tahu bahwa orang bersabar bisa mendapatkan ketenangan? Jika Anda bersabar di rumah, maka Anda akan mendapatkan ketenangan. Jika Anda bersabar menghadapi anakmu, maka keluarga Anda akan mendapatkan ketenangan. Jika Anda bersabar menghadapi bosmu, maka Anda akan bisa terus bekerja di sana. Jika Anda bersabar dengan tidak berselisih dan bertengkar dengan orang lain, hal ini jauh lebih tinggi berkali-kali lipat daripada kita menaati sila penderitaan. Jika ada orang yang menaati sila penderitaan, saya menderita, saya bekerja keras, saya mengelap lantai, semua itu tidak akan sebanding dengan pahala kesabaran. Jika seseorang bisa bersabar, maka dia memiliki budi luhur yang tinggi. Dia bisa mendapatkan penghormatan dari orang lain. Jika ada orang yang tidak bersabar, dia adalah orang yang mudah emosian. Siapa yang akan menghormati dan menyukainya? Orang yang mudah emosi adalah orang yang memiliki pikiran kacau. Saat hatinya kacau, maka pikiran buruknya muncul. Kita harus menenangkan hati kita dan kita tidak boleh memiliki pikiran kacau. Saat Anda bisa berpikir dengan jernih, maka sifat sejatimu akan muncul. Ketika sifat sejatimu muncul, maka permasalahan Anda akan musnah. Ketika permasalahanmu datang, itu berarti Anda tidak bisa menemukan sifat sejatimu. Orang yang dipenuhi oleh kekhawatiran tidak akan mendapatkan berkat dari bodhisattva. Sufu sering berkata kepada kalian, sebenarnya membina diri adalah kita sedang berlomba lari dengan ketidakkekalan. Banyak orang yang mudah terjerat dalam permasalahan. Contohnya jatuh sakit dan lain-lainnya. Jika kita memanfaatkan waktu untuk membina diri, maka saat permasalahan tiba, dia tidak akan muncul. Masalah besar akan mengecil dan masalah kecil akan menghilang. Kita sedang berlomba lari dengan ketidakkekalan. Ketika detik-detik terakhir telah tiba, kita harus mempersiapkan diri. Murid Buddha harus memiliki kesetaraan hati. Orang yang fokus bisa mengerjakan segalanya. Orang yang tidak fokus tidak akan bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Dalam agama Buddha dikatakan bahwa adanya kesetaraan hati. Dalam pembinaan raga dan rohanimu di kehidupan sehari-hari, Anda menggunakan cara terampil, yaitu menggunakan hati kebudaan untuk mencapai kebudaan. Dikarenakan adanya sifat kebudaan, Anda baru bisa mencapai kebudaan. Dikarenakan Anda fokus, Anda baru bisa mencapai kebudaan. Dikarenakan Anda mengerti bahwa hidup ini adalah suatu pembinaan diri. Kehidupan adalah sat paramita.
Kesabaran dinamakan sebagai Santi Paramita. Setiap bangun awal untuk membaca parita dinamakan Virya Paramita. Semua itu paramita. Sebenarnya tidak ada yang namanya orang pintar. Itu artinya orang yang kelihatannya pintar, sebenarnya dia adalah orang yang sangat mengganggu. Itu artinya dia sangat mudah mengganggu kelancaran kegiatan. Orang yang Anda anggap pintar, tapi sebenarnya dia adalah orang yang senang mengganggu kelancaran kegiatan. Wujud asli adalah hal yang mengganggu. Mengapa demikian? Tapi orang pintar senang mengeluarkan pendapatnya. Jika orang tersebut tidak menganggap dirinya pintar, maka dirinya akan mengerjakan sesuatu dengan benar dan dia tidak akan melakukan kesalahan. Mengapa orang pintar bisa melakukan kesalahan? Karena mereka merasa dirinya sangat pintar. Saya ingin begini dan begitu. Tapi orang pintar senang mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya adalah memegang teguh pendapatnya untuk seumur hidup. Itu artinya seseorang memegang teguh pendapatnya. Dia tidak rela menggantikannya. Coba kalian perhatikan orang yang sok pintar. Ini pasti baik-baik saja. Orang lain berkata padanya, "Tidak boleh demikian." Setelah memberikan pendapatnya, dia akan terus mempertahankan pendapat itu. Ini pasti baik-baik saja. Dan mereka tidak merelakannya. Saat orang sok pintar mengeluarkan pendapatnya, mereka tidak akan melepaskan dan merelakan pendapat mereka. Saya sudah mengatakannya dan saya harus menjaga gengsi. Mereka tidak merelakannya. Banyak orang bodoh di dunia ini. Mengapa mereka bisa mengganggu kelancaran suatu kegiatan? Karena mereka menganggap diri mereka sangat pintar. Orang yang merasa dirinya pintar akan melahirkan pandangan yang berbeda. Ketika pendapat mereka muncul, mereka akan langsung mempertahankannya. Saat mereka mempertahankannya dan mereka juga mendapat saran dari orang lain, tapi mereka tidak merelakannya. Inilah mengapa mereka mengganggu kelancaran suatu kegiatan. Apakah kalian pernah bertemu dengan orang semacam ini? Jelas-jelas dia salah, tapi karena dia sudah mengatakannya dan tidak rela mengubahnya, banyak orang tua yang seperti begitu. Banyak anak yang berkata kepada orang tua mereka, "Ma, Anda tidak mengerti, tapi menurut saya begini." Untuk mendengar perkataan orang lain, Anda harus melihat tindakannya. Itu adalah cara untuk memilih orang yang benar. Ketika Anda mendengar perkataan seseorang, Anda harus melihat tindakannya. Jika perkataan dan tindakannya sama, maka orang tersebut adalah orang baik. Jika perkataan dan tindakannya berbeda, maka orang tersebut adalah orang jahat. Itu adalah cara untuk memilih orang yang baik. Itu adalah caramu mengenali seseorang. Anda tidak boleh mendengar perkataannya, tapi lihat perbuatannya. Anda harus lihat apakah perkataan dan tindakannya sama atau tidak. Langkah pertama untuk membaca parita adalah gerakan kita harus sama. Gerakan dan keheningan kita harus sama. Pikiran dan tindakanmu harus sama. Sing adalah tindakan. Anda harus menyamakannya dengan perkataan, gerakan yang sama. Penderitaan dan kebahagiaan juga harus sama. Anda tidak boleh senang berlebihan, karena akhir dari kebahagiaan adalah penderitaan. Anda juga jangan sedih saat menderita, karena akhir dari penderitaan adalah kesenangan. Tidak ada penderitaan dan kebahagiaan yang berlangsung selamanya di dunia ini. Setiap manusia memiliki penderitaan dan kebahagiaan. Karena kita masih ada di alam manusia,
gerakan sama, penderitaan dan kebahagiaan harus sama. Hingga akhirnya kita tidak akan takut apapun lagi, karena kita mengetahui bahwa kita akan naik ke atas langit. Kita tahu bahwa akan meninggal suatu hari nanti, jadi kita tidak takut. Kelahiran dan kematian harus sama. Dengan demikian, Anda tidak akan meributkan penderitaan dan kebahagiaan. Anda tidak akan meributkan gerakan dan keheningan yang ada di dunia ini. Dengan demikian, Anda tidak akan meributkan kelahiran dan kematian. Orang lain tidak akan bisa mengontrolmu ketika Anda mengabaikannya. Begitu Anda merespon orang lain, maka Anda berada dalam masalah. Semua makhluk yang ada di alam langit keinginan tidak bisa tenang. Yu di sini bukan berarti di alam langit keinginan. Itu merujuk pada nafsu keinginan yang ada di alam manusia. Manusia tidak bisa tenang. Kebiasaan buruk manusia adalah mudah tergoyahkan. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka mudah goyah. Saat orang lain mengganggumu, Anda langsung emosi. Janganlah emosi. Kita tidak perlu membicarakan alam yang berada di bawah alam manusia lagi. Binatang mana yang jarang bergerak? Anjing dan kucing terus bergerak. Tikus terus menggali, kecoak terus memanjat. Kita juga tidak bisa tenang di alam langit keinginan. Alam langit keinginan, Catur Maharaja Kaikas, Traya Strimsha, alam Yama, alam Tusita, para nirmita Pasavartin. Anda juga tidak akan bisa tenang di alam-alam yang Master sebutkan tadi, karena kehidupan di atas langit sangatlah indah. Kita masih belum bisa memasuki konsentrasi. Sangatlah sulit memasuki konsentrasi jika mengandalkan kemampuan kita sendiri. Lalu, apakah ada caranya? Kita harus mengandalkan bodhisattva agar kita bisa memasuki konsentrasi. Bagaimana kita mengandalkan bodhisattva agar kita bisa memasuki konsentrasi? Yaitu menaati sila. Orang yang menaati sila bisa memasuki konsentrasi. Saat ada orang yang bertengkar di tempat umum, jelas-jelas Anda bisa ikut bertengkar. Tapi mengapa Anda tidak ikut bertengkar? Karena Anda sedang belajar dengan pusa, yaitu bersabar. Jadi, Anda sedang menaati sila. Hanya orang yang menaati sila baru bisa mengubah pikiran seseorang. Memasuki konsentrasi adalah menaati sila. Seperti yang kalian ketahui bahwa kekuatan menaati sila sangatlah kuat. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Fa Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.